Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, hari ini tanggal 15 November 2023, Embun Pagi Islam Memberikan Solusi hadir kembali di tengah-tengah kita. Luar biasa, hari demi hari kita lalui di penghujung akhir tahun ya, kurang lebih tahun 2023, berbagai dinamika kehidupan baik di lintas domestik, regional ataupun internasional. Orang selalu menyebutnya elit global yang luar biasa, banyak sekali perubahan-perubahan, termasuk juga konflik Israel dengan Palestina yang luar biasa ya. Ini tragedi kemanusiaan yang sangat dahsyat gitu ya, kurang lebih hampir 11 ribuan tadi. 11.000. Luar biasa ini, Masya Allah. Hampir kurang lebih sebulan lebih tadi ya. Dahsyat, ini belum pernah terjadi, bahkan dari semenjak saya masih kecil itu tahun-tahun 85-an sampai sekarang itu, dari mulai Perdana Menteri Yasser Arafat dari zaman muda sampai almarhum, luar biasa perjuangan rakyat Palestina tidak pernah surut, tidak pernah berhenti, selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melangkah tadi. Banyak sekali inspirasi. Sebelum kita mulai, pemirsa di rumah, tak lupa kami ingatkan, masih di line telepon yang sama di 022721414 atau di 081221164740. Kita akan mencoba membawakan sebuah tema tentang zikir atau zikrullah ya, mengingat kepada Allah. Mangga langsung tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sudah hujan ya. Sudah hujan, luar biasa, Masya Allah. Dan sebagaimana doa Nabi, Allah sahiban nafi'an, jadikan hujan yang bermanfaat ya, bukan hujan yang berupa laknat ya. Walaupun belum merata ya, karena digujurudkeun we jadi eureun deui. Ya, di rumah sudah hujan, alhamdulillah ya. Kemarin pergi keliling ke beberapa tempat juga hujan, alhamdulillah. Dari Jakarta ke Bandung kemarin, alhamdulillah juga hujan ya, alhamdulillah. Semoga hujan ini membawa manfaat ya, bukan laknat ya. Karena teorinya hujan itu laksana masukkan air ke ember, diambil, masukkan lagi ke ember yang sama, tidak akan luber ya. Karena sumbernya dari yang sama. Jadi kalau hujan menimbulkan banjir, masalah, itu ember ada masalah. Masya Allah. Nah, pemirsa Bandung TV, kita akan membahas ini terlalu banyak pertanyaan yang saya ambil yang paling banyak masalah zikir ya. Dalam Al-Quran itu gini, ala bizikrillah tatmainul qulub. Itu surat sangat populer itu, surat Ar-Ra'd 28 ya. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, hati akan tenang. Kalau kita ingin tenang, hadirilah di majelis zikir. Atau menghadirkan majelis zikir. Bisa mendatangi atau mendatangkan. Nah, yang kedua, jaminan dari Nabi, inna zikrullah syifaun wa inna zikrullah nasdaun. Mengingat Allah dengan zikir akan muncul ketenangan, syifa, obat, penawar. Wa inna zikrullah nasdaun, dan berharap banyak sama manusia itu ujungnya malah syifa, ujungnya malah daun, sakit ya. Makanya orang yang paling bahagia adalah yang selalu ingat kepada Allah. Makanya dalam hadis ini, ihfazillah tajidu amamaka, pelihara hubungan dengan Allah, pasti Allah akan bersamamu. Kalau Allah sudah bersama kita, dipastikan itu kita akan tenang. Nah, yang jadi masalah sekarang, zikir yang mana nih yang paling bagus itu kan. Saya baca beberapa pendapat sahabat yang saleh ya. Salah satunya pendapat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan zikir di situ adalah salat. Jadi ketahuilah dengan salat hati akan tenang. Nah, apakah salat wajib, salat sunat, semua salat. Makanya salat itu sebagai jawaban buat kita. Ketika gelisah, salat. Ada masalah, sholat. Bahkan Ibnu Abbas tuh menyengaja kalau menulis tafsir beliau ya, itu selalu sholat dulu 2 rakaat. Dan beliau selalu pindah ke Taif ya, ketika bikin tafsir itu, karena beliau tuh meyakini bahwa kalau kebaikan saja, 1 kali kebaikan 100.000 kebaikan di Mekah itu. Berarti sebaliknya kalau 1 kali dosa, 100 kali dosa. Makanya beliau mengungkapkan, saya khawatir tulisan saya ini berbuat dosa. Makanya saya pindah ke Taif. Makanya yang kemarin jamaah yang baru pulang umroh, sengaja sholat di Masjid Ibnu Abbas. Itu di Taif. Wah, itu luar biasa. Nah, karena itu Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud zikir di situ adalah sholat. Jadi kalau pemirsa Bandung TV
paling bagus sholat berjamaah. Jadi orang yang tidak kelihatan la ilaha illallah baca Quran, tapi kelihatan sholat, hakikatnya dia sedang zikir dengan sholatnya. Dasar hukumnya itu aqimis sholat li zikri, tegakkan sholat untuk zikir, mengingatku. Nah, jadi berdasarkan Al-Quran, sholat itu disebut juga zikir. Nah, untuk ini silahkan pemirsa Bandung TV, kalau ingin zikir kepada Allah, satu sholat wajib, yang paling bagus tentu berjamaah. Kedua, tepat waktu. Ketiga, di masjid. Keutamanya sudah kita jelaskan ya. Salah satunya orang yang rajin zikir dengan sholat berjamaah, yarfa'ullah azab al-qabr, diangkat sisa kubur. Itu buah dari zikir itu nggak tenang gimana ya, karena sudah ada informasi dari Nabi, orang yang sering zikir dengan berjamaah sholat meninggal tidak ada siksa kubur. Masya Allah. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang meninggal dunia rajin sholat berjamaah, ada saja hal-hal yang aneh di luar nalar ya. Bisa jadi ringan. Bahkan saya waktu ada gempa di Padang itu, saya baca majalah Hidayatullah itu. Jadi ada seorang ibu yang menyengaja jual rumah, kemudian membeli tanah, membeli rumah dekat masjid. Sampai anaknya itu protes. Mungkin bahasa saya ya, mah kok lebih kecil rumahnya, nanti mama repot. Kata ibunya ya, lebih kecil lebih baik karena ngurusnya juga ringan katanya. Jangan dianggap tenang rumah besar itu. Ya. Alhamdulillah capek katanya. Belum pajak. Capek, pajaknya segala macam ya. Akhirnya dia pindah mendekati masjid. Yang dilakukan oleh si ibu ini apa? Seluruh aktivitas sholatnya di masjid. Di duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah di masjid. Duhanya di masjid, tahajudnya di masjid. Kan nempel ke masjid. Luar biasa. Sampai pas terjadi gempa itu, kalau nggak salah waktu duha. Anaknya dari Jakarta bilang ke adiknya, pasti si mama lagi duha nih katanya. Ditelepon, nyambung tapi nggak diangkat. Ternyata begitu datang ke sana sudah tertimbun reruntuhan masjid. Ya Allah. Apa yang terjadi? Ibu ini masya Allah badannya gemuk ya, tapi pas diangkat ringan. Dan ternyata jenazahnya harum. Ya Allah. Dan semua kaget ya, karena baru mencium harumnya seperti ini. Seperti yang orang-orang yang wafat syahid ya di Palestina. Allah. Itu beda dengan mayat Yahudi itu. Masya Allah. Kalau yang mati syahid di Palestina itu rata-rata harum. Ya Allah. Padahal kan kondisi darurat, boro-boro ngasih minyak wangi kan. Ya mati meninggal di peluru Yahudi, tapi sebaliknya mayat-mayat Yahudi itu malah bau busuk. Padahal sudah pakai pengawet segala macam lah di dalamnya itu. Pasti lebih canggih kan, tetap bau busuk. Itu perbedaannya orang yang mendapatkan ketenangan batin dengan mendekatkan diri kepada Allah tidak putus dengan zikir. Nah si ibu ini juga sama, badannya tinggi besar tapi ringan dan kaget semuanya. Saya baca dalam majalah itu badannya harum luar biasa. Nah ini pemirsa Bandung TV, mari kita berzikir dengan membiasakan berjamaah salat. Kalau ingin tambah lagi, ingin sempurna zikirnya silahkan tambah qobliyah, tambah duha, tambah tahajud. Pendek kata, sholat itu harus jadi kebutuhan. Nah, bukan hanya kewajiban ya, tapi kebutuhan kita. Karena Nabi mengatakan, innas salata ya'tika birizki manisulah tasib. Sholat meletakkan rezeki di luar dugaan. Nggak tenang gimana orang yang lagi sholat, rezeki juga datang kan. Inna pis sholati shifaun. Dalam sholat ada penyembuhan. Ya nggak tenang gimana orang yang sholat kok penyakitnya bisa sembuh kok. Nah karena itu kata Ibnu Abbas, makna zikir di situ adalah sholat. Makanya ketika ada gerhana, zikir dengan sholat gerhana. Kemudian ketika kita susah tidur, sholat intizar. Ada rencana, sholat hajat. Ingat dosa, sholat tobat. Begitupun selanjutnya. Nah, yang kedua kata Ibnu Umar, yang dimaksud zikir di situ adalah Al-Quran. Makanya afdhalu zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Quran. Surat apa, ayat berapa silahkan. Ada yang zikir dengan surah Yasin, ada yang zikir surat Al-Waqi'ah, ada yang zikir dengan surat Ar-Rahman. Karena ayatnya ini, wa man a'radu an zikri fa innalahu ma'isyatan donka. Nah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maknanya zikir, nah, maka akan diberikan kehidupan yang sempit. Ma'isyatan donka itu maknanya kata Ibnu Abbas, azaban syadidan fil qabri. Siksa kubur yang keras. Ya, itu azaban syadidan fil qabri. Dan itu jadi dasar bahwa azab kubur itu ada. Nah, konon kabarnya ketika kita zikir di dalam kehidupan dengan Al-Quran, kan alam kubur itu disebut juga namanya tempat ya
darud doyek katanya. Ada keterangan yang lain, darul wahdah, tempat yang sangat menyendiri. Ya Allah. Walaupun di rumah kan sama-sama piknik, sama-sama makan, sama. Begitu meninggal dunia, dia masuk ke tempat yang menyendiri. Allahu Akbar ya Allah. Nah, ya Rasulullah, apa bisa punya teman? Bisa. Caranya gimana? Rutinlah zikir dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Insya Allah di saat orang lain sepi, kesepian, dia hangat dengan teman-temannya. Kenapa? Seluruh Al-Quran yang dia baca akan menerangi di alam kubur. Ya Allah. Begitu ya, Pak. Subhanallah. Iya. Luar biasa. Jadi ini apa? Kalau memang kita terbiasa berzikir itu kan memang ada ketenangan-ketenangan yang di luar ini tadi ya, di luar apa Di ya? luar nalar. Kenapa orang-orang zaman dulu tuh selalu mengerjakan sesuatu dengan perbanyak sholat, perbanyak sholat, perbanyak sholat, perbanyak sholat. Setiap aktivitas selalu sholat karena ya apa ya? Ada hal-hal yang di luar ini semua tadi ya, yang bisa membuat itu semua menjadi makin tenang. Nanti kita lanjut lagi tadi ya. Pemirsa di rumah luar biasa ya. Nanti kita akan lanjut kembali tentu saja setelah melihat beberapa pesan berikut. Mangga silakan. Baik pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut masih di line telepon yang sama ya, di 0227214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 08122116740. Pemirsa di rumah nanti bisa line interaktif ke rumah beliau, tentu saja tentu dengan kondisi kesehatan dan kondisi sempat ya, karena beliau juga sangat sibuk sekali. Luar biasa ini apa, kata zikir itu kan kata pengingat yang bagi sebagian orang kadang-kadang seberapa penting sih aktivitas zikir itu, karena selalu ketika dikaitkan zaman sekarang yang zaman yang super sibuk itu tadi, apalagi kalau kita menilik ke negara lain, misalkan negara Tiongkok yang sekarang sedang luar biasa gitu ya, itu nyaris hampir 24 jam itu aktivitas kehidupan di kotanya itu sangat luar biasa, duniawinya sangat kental gitu tadi, bahwa seolah-olah bahwa hidup ini hanya di dunia saja gitu ya, tidak ada pertanggungjawaban yang lain-lain. Ada tanggapan apa? Satu ada pengajian ya, itu direktur Masya Allah. orang yang sudah jenuh dengan mobil ya, sudah jenuh dengan uang. Jadi saya mengira Ustadz katanya, saya dulu sebelum punya mobil pasti enak, mobil satu ingin dua, makin banyak mobil makin riweh katanya, gelisah lah saya. Tambah garasi, saya maling teh. Akhirnya saya alih profesi, mobil dikurangi. Katanya investasi yang bagus itu di tanah, beli tanah di mana-mana. Ternyata karena kesibukan tanahnya banyak, nggak pernah ditengok, diserobot orang. Ya Allah. Tetap aja ketakutan katanya. Ketakutan. Memang dalam Al-Quran kan huwa ansyakum minal ar wasta'marukum fiha. Allah ciptakan kamu dari tanah dan ditugaskan untuk memakmurkan dan cari kemakmuran dari tanah. Ya, itu katanya dari dasar nabung itu di tanah. Ya, tapi tanah kan nggak bisa ditengok tiap hari kalau banyak itu. Diserobot orang segala macam. Ada juga yang punya kedudukan. Dia mengira kalau punya kedudukan enak. Ternyata dengan bawahan banyak, Ustadz katanya, saya mengalami stres yang luar biasa. Apalagi ketika COVID katanya. Tanggungan hidup banyak, di keluarga banyak, di kantor banyak. Saya jadi gelisah terus katanya. Takut nggak bisa gaji gitu. Itulah sebabnya kami sengaja mendirikan pengajian yang aktivitasnya zikir, majelis zikir. Ada ketenangan ternyata katanya. Luar biasa, Masya Allah. Ketika saya mengurangi mobil, tenang katanya. Masya Allah. Saya mobil saya tinggal sejumlah anak. Anaknya 8. Masya Allah. Allahu Akbar ya. Masya Allah. Jadi, dengan mengurangi jumlah mobil, mengecilkan rumah jadi tenang. Ternyata semuanya titipan kata. Satu saat akan diambil. Makanya watil kal ayyamun udawiluha bainan nas. Hidup ini berputar gitu. Tidak semua orang tuh ketawa. Tidak semua orang tuh sedih. Pasti ada saatnya ketawa, ada saatnya sedih. Dia permisalkan kayak sholat katanya. Hidupnya kayak sholat, tegak, ruku, sujud, udah berbaringlah kata meninggal dunia. Jadi selama orang itu mengandalkan akal ada batasnya. Selama orang itu mengandalkan harta ada batasnya. Selama orang itu mengandalkan kedudukan itu ada batasnya. Makanya penting zikir itu untuk apa? Menenteramkan. Menenteram. Kalau sudah tenang, tindakan yang tenang itu kan dari Allah.
Jadi tindakan yang tergesa-gesa tanpa perhitungan itu datang dari setan. Terlalu banyak orang yang tidak pernah zikir ya, basmalah aja lupa kok. Kuma urang lah, tenaga ahli guys datang. Lulusan luar negeri bahkan. Tapi ternyata gagal terus. Saya masuk ke satu bank ya. Kami sudah melaksanakan teori ini, teori ini. Kenapa rapot kami merah terus? Akhirnya ada selentingan katanya gitu katanya. Coba di antara karyawan ada pasukan duha katanya. Istilahnya pasukan duha. Jadi masuk jam 8, nah ini yang pasukan duha ini setengah 8 udah masuk. Hanya duha saja 4 rakaat. Kemudian baca Fatihah. Ternyata rapotnya nggak merah lagi. Ya, ternyata zikir bukan hanya mengingat, tapi jadi solusi. Nah, karena kalau sudah jadi keluarga Allah, orang mengingat kepada Allah, pasti solusi ilahi akan datang. Alhamdulillah sekarang di kantor itu sudah rutin, ada pasukan duha. Kalau ada masalah apa terus orang dengan duha, udah tahajud. Jadi ternyata ada masalah, ada ketenangan yang kita raih dengan berzikir. Ada yang duha, ada yang zikir juga dengan Al-Quran. Ada yang rutin sebelum ngantor itu. Apa yang dibaca? Apa lakukan apa? Paket Ustaz ya, kalau Jumat pertama katanya baca Yasin, karena teman-teman inginnya Yasin. Jumat kedua Ar-Rahman. Nah, Jumat ketiga katanya Al-Waqi'ah. Nah, keempatnya khusus Asmaul Husna. Nanti akan kami robah itu semester pertama 6 bulan. Nanti 6 bulan kedua sholawat. Dan itu luar biasa Pak Gung. Sekarang sudah ke yang Al-Ma'surat. Dan ternyata benar katanya bahwa sholat menenteramkan. Saya pernah ketemu orang yang gelisah ya, gelisah antara pergi dan tidak. Kenapa gelisah sih? Itu ya Pak Ustaz, ragu. Kalau ragu udah mintalah kepada yang memberikan ragu sekarang gitu. Dengan duha. Makanya ada sholat safar kan. Di kita kalau sholat safar itu mau haji atau umroh ya. Padahal setiap akan bepergian dianjurkan sholat. Ya Allah. Karena CCTV dari Allah itu akan terus memonitor kita kalau sholat itu. Oh ini orang ini sholat dulu, begitu ingat kepadaku. Maka apapun masalah yang dia hadapi, malaikat bantu. Karena dia pergi atas izinku. Kenapa? Dia sholat. Masya Allah. Itu. Dan orang kalau kita mengingat dari kehidupan Nabi tadi, Nabi itu kan sangat sederhana tadi, sangat sederhana. Baik dari berpakaian, baik dari kondisi rumah, kondisi makanan, kondisi yang lain-lain, bahkan ketika dihidangkan juga tidak mengambil yang jauh, tidak mengambil yang mana, hanya yang terdekat gitu ya. Dan juga tidak merencanakan food combining dalam artian ke depan itu nanti 4 sehat 5 sempurna yang lain-lain, sangat begitu ini tadi. Tetapi ada kesehatan, ada ketenangan, ada kekuatan jiwa yang di zaman-zaman sekarang hampir semua orang sangat resah dengan dari mulai nasib kesehatannya, ada yang sambil aktivitas saking resahnya. Kemudian juga ini tadi kemudian ada informasi bahwa ada COVID jilid yang keberapa lagi karena sedang ini luar biasa gitu tadi. Kan itu juga dengan informasi yang banyak membuat yang bagi sebagian orang ada, kalau anak zaman sekarang itu bilangnya overthinking katanya tadi, terlalu banyak pikiran ya, karena memikirkan semua kejadian-kejadian baik yang nampak ataupun yang nanti yang kedepannya gitu kan. Jadi ya tentu saja kecemasan dan keresahan itu juga jadi semakin terus-terusan gitu tadi. Kalau resah, gelisah itu diutamakan, itu hati-hati. Pintu awal jauh dari Allah. Sebenarnya COVID nggak usah ditakuti, tapi disiasati. Karena kalau terlalu takut, kemana Allah? Coba. Banyak orang yang tidak putus sholat berjamaah. Kopi segala macam. Bahkan di satu masjid dempet juga. Anggur itu Pak Ustaz. Kenapa? Kami semua sudah yakin kematian itu milik Allah. Saya sempat merenung ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah bicara Allahu Akbar, Allah itu besar. Semua kecil. Anak, istri, kerjaan kecil. Kalau sudah Allah yang hadir, maka yang maha besar itu Allah. Makanya penting kita mengenal Allah itu, karena akan menenteramkan betul. Karena Nabi itu kenapa makanannya sederhana, kami makan yang dekat, karena ada kilatus syai' ya, menyederhanakan masalah. Dibesar-besarkan ya besar. Masya Allah. Udah sederhana aja, kalau ngantuk tidur, makan apa adanya. Kalau di rumah sudah rumah tangga, sayangi istri, hormat sama suami, anak kita sesuai kemampuan kita bantu, sedekah dengan kemampuan kita. Insya Allah akan tenang. Karena yang ada itu yang disyukuri, yang belum ada itu nggak usah didramatisir. Masya Allah. Karena pasti ada rencana Allah yang terbaik.
buat seorang hambanya itu ya. Makanya udah nggak usah ribut-ribut lah. Mampu motor, mobil, nggak usah berlebihan. Karena Islam itu apa ya, mengajarkan hidup yang wajar. Karena kalau orang itu sederhana, nanti orangnya akan mempesona. Jadi orang yang mempesona dengan dunia pasti akan sengsara. Gitu. Itu tadi Pak Ustadz bilang hidup dengan wajar, hidup dengan ala kadar dalam artian sesuai kapasitas tadi ya. Karena banyak sekarang ya orang-orang zaman sekarang betapa saking gampangnya dengan kehidupan media sosial gitu teh, terutama ya kaum hawa sih ya, lebih kepada mempertontonkan hal-hal yang di luar ini, karena ya itu tadi kadang juga dandan tuh buat orang lain gitu tadi ya, karena buat memperlihatkan bahwa apalagi yang merasa yang dulunya ngerasa tidak cantik, kurang glowing yang lain, dengan efek kamera dengan yang lain-lain sehingga memukau semua para ini. Ya itu tadi kalau memang ya kan zaman sekarang itu yang diperbagus itu tampilan luar terus tadi ya. Tampilan luar. Kalau zaman-zaman dulu kan apa ya, ada hal yang aura yang ditimbulkan sehingga menjadi apa ya, perempuan itu jadi lebih terlihat, jadi lebih anggun, jadi terlihat lebih tenang, lebih wise, lebih gimana tadi ya, ada kecantikan dalam kan zaman sekarang itu kecantikan luar terus tadi ya, operasi yang lain-lain. Saya menemukan ada 1,5 miliar ya dari ujung rambut operasi semua. Luar biasa. Ujungnya cerai. Masya Allah. Tapi orang nggak pernah dan nggak pernah operasi, tapi rumah tangganya tenang. Di sinilah baiti jalati itu tidak identik dengan alat kecantikan yang mahal ya. Makanya Islam mengajarkan hiduplah sesuai dengan kebutuhanmu. Masya Allah. Jangan sesuai dengan kemauanmu. Kalau kebutuhan itu, kemauan pastilah semua orang. Perhitungan ada punten nih bahasa Sundanya, ayah cicilan, budak sekolah. Jangan hidup terlalu jauh. Karena mengejar orang lain nggak bisa. Makanya penting Islam tuh hidup dengan wajar, sesuai kemampuan. Saya beli jadi curhat. Beli mesin cuci itu setelah punya anak 2 kalau nggak salah ya. Jangan dulu, saya bilang, ini uang nggak ada. Jangan dulu, uang nggak ada. Tapi kan katanya siapa yang membahagiakan istrinya, Allah akan beri rezeki yang lain. Memang betul ya, rumus ya. Katanya ngantar belanja saja, ngantar belanja. Itu ketambahan suami nambah 50%. Allah Akbar. Apalagi kalau nganter kan, kalau suami itu langsung ke tujuan, langsung kalau perempuan kita bisa nganter aja udah ada pahala yang sangat dahsyat tadi. Dan orang yang baik sama pasangannya itu pasti pintu rezeki dibuka. Masya Allah. Selama orang itu bohong sama istri, sama suami, wah jangan diharap dia ada rezeki. Masya Allah. Karena orang yang dicintai dan mencintainya saja, karena apa ya, puncak ibadah dengan manusia itu kan nikah. Kalau saya sama PRT, PRW tetangga, udahlah dibatasi nengok, sakit nengok. Terbatas tadi. Nah, kalau sayang sama pasangan kan punten, ujung rambut, ujung kaki diserahkan semuanya. Ke orang tua aja nggak begitu kok. Makanya jangan sia-siakan surga, jangan sia-siakan pintu rezeki di rumah dengan cara mengkhianati pasangan. Itu luar biasa. Luar biasa. Baik pemirsa di rumah, ini luar biasa, bergetar sekali. Kita jangan sampai kita mengkhianati pasangan-pasangan kita, dan karena ya itu tadi ya, nikah itu perjanjian besar tadi ya. Hampir bobotnya hampir sama kayak perjanjian perang katanya tadi. Perang, luar biasa. Pemirsa di rumah, kita akan bahas banyak sekali pertanyaan netizen kita yang luar biasa sekali ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Gengsinya lain kalau. Baik pemirsa di rumah, luar biasa sekali ya. Ini saatnya kita akan coba bahas beberapa pertanyaan dari netizen, apalagi dari yang Rabu kemarin juga masih belum kita bahas, ada beberapa yang gitu. Kita akan coba mulai satu-satu pemirsa di rumah, luar biasa ini. Pak Ustadz, saya ingin bertanya di 512, dampak dari durhaka terhadap orang tua tadi, karena apalagi ya terlepas di zaman sekarang tadi ya, karena ada juga salah ketik, salah pesan dari mulai teks WA yang lain-lain, kemudian juga membacanya sambil ada yang lain. Ini gimana tadi ya? Banyak sekali hal-hal yang miskomunikasi terhadap orang tua dan anak. Jadi kalau durhaka itu la tungza'u rahmah illa min syaqiyyin, kata Nabi itu. Tidak akan dicabut rahmat Allah kecuali kepada orang yang durhaka. Itu akan menutup rahmat. Makanya kalau ingin dicabut rahmat gampang, sakit itu orang tua. Makanya permintaan maaf itu sangat penting.
Walaupun kita nggak punya dosa, merasa nggak punya dosa, apalagi sudah punya dosa. Dan rahmat itu identik dengan Kasih sayang. keselamatan, kasih sayang. Masya Allah. Rahmat Allah itu ada 3 lah minimal. Satu, rahmat yang besar, yaitu iman. Jadi iman saja itu katanya asyakiyu yujil iman. Durhaka itu mengurangi iman. Ya Allah, Allahu Akbar. Itu sampai ini setengah iman. Allahu Akbar ya Allah. Makin sering menyakiti orang tua, makin hilang imannya. Makanya rata-rata orang yang nggak baik sama orang tuanya itu ibarat itu nggak betah, malah hilang. Ya. Kedua, ada rahmat yang kecil, yaitu dunia. Kul mata'u dunia illa qalil. Katakan isi dunia itu kecil. Jadi ada istilah disebut qat'ut thariq. Jadi qat'ut thariq itu terputus semua jalan pintu rezeki. Katanya bisnis cengkeh bagus, bisnis gelombang cinta ya dulu itu. Bisnis ini bagus, bisnis cincin bagus, bisnis dulu tokeh ya ramai itu. Karena baru kata dia coba hancur, dia coba hancur, dia coba hancur. Kenapa? Udah terputus semua pintu rezeki. Makanya jangan lulus sholat lah, jangan lulus sholat ya. Selama baik sama orang tua, walaupun belum sholat, dia dapat rahman Allah. Awalnya tambah sholat gitu ya. Nah, jadi kalau rezeki ini kenapa sulit, apresiasi sama orang tua. Sampai ada hadis ini, sekalipun ayah ibu sudah wafat, jarah ke makomnya. Man zara qabra abawahi, siapa yang jarah ke makom orang tuanya, awadim atau salah satu di antara kulan, gufirullah, dimaafkan dosa-dosanya. Wa kutiba baron, dicatat termasuk amal kebaikan. Nah, itu yang kedua. Ketiga, ada rahmat Allah yang kamil, yang sempurna, yaitu bebas neraka masuk surga. Jadi orang yang durhaka itu surga ditutup, neraka dibuka. Bahkan ada istilah Sunda, melenge molongo, kecil besar. Pintu neraka itu kecil. Tapi kalau ada orang yang durhaka jadi ngebesar. Nah, karena itu kata Nabi, la tunzal rahmah illa min sakijin. Tidak akan dicabut rahmat Allah kecuali pada orang yang durhaka. Jadi bisa iman berkurang, pintu rezeki juga susah, dan sekaligus membuka neraka menutup surga. Gitu Pak. Lagian ini tadi apa? Ya kita kan punya orang tua cuma satu-satunya tadi ya, punya ayah sama ibu cuma satu-satunya tadi ya. Jadi memang harus terus diperjuangkan, harus terus didoakan, harus terus dilindungi dengan segenap ini tadi ya, karena salah satu yang terperinci dalam Quran nih, salah satu yang terperinci dalam Quran di luar baris dualika adalah akhlak sama orang tua. Sampai dalam Al-Quran kan wala tajharhuma, bicara saja nggak boleh lebih keras. Kapan ya ada orang tua yang dibuang sama anaknya itu? Oh itu bicara aja nggak boleh lebih keras. Uffin aja bicara saya nggak boleh. Kalau kita nggak mampu, tolak dengan cara yang sangat bagus. Karena kata-kata kaulan karima itu hanya sama orang tua. Kata-kata yang memuliakan. Karena kalau orang tua meninggal kan nggak ada gantinya. Maaf kalau mertua, istri, Pak RT meninggal, nggak ada gantinya. Orang tua nggak ada gantinya. Makanya pernikahan saja tidak berkah kalau tanpa restu orang tua. Gitu, Pak. Terima kasih, luar biasa ini. Baik, merinding ya pemirsa di rumah. Lanjut lagi, ini ada juga yang bertanya gini nah ini gimana tadi katanya di 296, pernikahan yang tidak direstui oleh anak, sedangkan ini sudah saling mencintai gitu, karena ada penghalang, ada anak. Mungkin ini karena sudah ada pengalaman ya, sama lah, sebutlah si A si B gitu ya. Si A punya anak 2 kalau nggak salah, si B 3, duda dengan janda kan. Datang ke rumah, janjian akhirnya. Saya bilang gini, nikah itu kami. Karena kami bukan hanya teteh yang nikah, bukan hanya akang yang nikah, termasuk anak-anak. Makanya belum sempurna nikah seseorang bila dengan pernikahan itu jadi konflik baru. Karena mau tidak mau jadi konflik baru. Konflik baru. Kalau sudah konflik, jangankan dapat surga kan. Kebahagiaannya nggak ada. Kan sedangkan baiti janati itu kan di rumah tangga. Tidak mungkin dapat baiti janati kalau pernikahan diawali dengan konflik. Hanya saya sarankan itu masih transisi. Akhirnya apa? Si calon suaminya rutin ketemu dengan anak-anak dari calon istrinya. Calon istrinya rutin ketemu dengan anak-anak dari calon suaminya.
Kurang lebih Juli depan, Agustus depan. Setahun setengah lah. Setahun setengah itu hanya penyesuaian aja. Luar biasa, Masya Saya Allah. dulu akhirnya setuju. Saya bilang saya nggak percaya. Saya tanya dulu anaknya. Ya. Akhirnya saya tanya anaknya, kamu udah siap Pak, katanya. Alhamdulillah. Buktikan ya kamu nggak terganggu dengan bapak baru, nggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah punya anak satu. Masya Allah. Syukuran 1 tahun kan. Hanya anak dari sambung dari yang perempuan dan laki itu beri sambutan. Saya dulu berawal dari khawatir, takut ibu saya tidak bahagia. Luar biasa. Kata anak yang laki dari suaminya, saya takut ayah saya nggak bahagia. Tapi ternyata tidak semua ibu sambung, bapak sambung itu jelek. Luar biasa. Dia nangis ya sambil merangkul ayah tirinya, bahasa saya. Ibu tirinya, makasih Ma, makasih Bu, makasih Pak, katanya. Dan suasana itu membuktikan bahwa ada anak sambung yang baik pada ibu sambung, anak sambung yang baik kepada bapak sambung. Dan itu yang disebut sering rangkum menciptakan kasih sayang yang luar biasa dalam hadis ini. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babarifki. Bila Allah menghendaki satu kebaikan dalam satu rumah, Allah bukakan melalui rumah mereka pintu kasih sayang. Jadi jangan dulu nikah sebelum ada kedamaian dua belah pihak, baik anak dia ataupun anak kita. Artinya perlu kehati-hatian, perlu bukan kewaspadaan ya, kehati-hatian, pengenalan yang lebih ini dan ta'aruf itu istilahnya. Ya betul ya. Karena kalau tanpa begitu agak terlalu terlalu langsung ngambil keputusan tanpa melibatkan keluarga inti, keluarga dekat, itu juga kedepannya malah menimbulkan persoalan yang baru. Bahkan kalau umpamanya ya, kan ada janda cerai, ada duda cerai ya. Bahkan bagus dengan mantan istri dan suami itu ketemu. Oke. Saya akan nikah dengan mantanmu, umpamanya, dengan bahasa yang bagus, karena siapapun dia itu kan bapaknya anak-anak dia, ibunya anak-anak dia, sehingga fakta terjadi yang tidak bisa terbantahkan. Nggak bisa terbantahkan, sehingga pas pernikahan itu jadi 4 ya, laki 2, perempuan 2. Jadi bapak sambung hadir, ibu sambung hadir. Saya bilang ini suasana yang saya senangi, karena Islam itu kan damai mendamaikan. Islam itu harmonis mengharmoniskan. Ad-dinul muamalah, agama dan hubungan yang harmonis. Begitu harmonis semua, ada agama di situ. Masya Allah. Terlepas memang pasti ada kebencian dalam tanda kutip, itu ya memang juga tidak mudah gitu ya buat melupakan buat memaafkan, meskipun bisa melupakan tidak bisa dilupakan tapi bisa memaafkan, tapi kan itu juga ada orang-orang tertentu yang memang sangat keras sekali untuk ada siapapun ya menutup pintu gitu ya, luar biasa. Guru-guru kita tuh sudah hadir ke situ, saya tahu tuh si A si B yang ulama-ulama besar ya nggak bisa mendamaikan. Masya Allah. Tapi damainya dengan apa? Dengan cucu. Allah. Begitu lahir cucunya, Allah. kata yang mungkin guru TK kan gitu ya, harus bersilaturahmi gitu. Dengan cucunya ternyata hidayah datang, jadi damai. Wah, itu luar biasa. Dan dengan jantan si kakek yang usianya sekarang udah 50 ya, berantem sudah 30 waktu usia 20 tahun. Kalau bukan dengan malaikat ini katanya, dia nyebutnya malaikat ke cucunya. Saya tidak akan mendatangi kamu katanya. Tapi sekarang ya Allah saksikan kami sudah damai dan saling maafkan. Karena keinginan mau minta maaf, memberi maaf, tapi ego sangat besar. Selama orang itu diatur oleh egonya, itu setan mengatur dia. Itu jangan berharap kalau punya ego besar itu tidak identik punya ego besar itu selalu selalu merasa kuat, merasa hebat. Padahal itu di balik semua itu ada kesengsaraan, ada kepahitan, ada kesempitan ya, karena tidak mengakui kebesaran orang, tidak mau legowo, tidak mau berbesar hati. Jadi pernah satu saat kan orang yang benci itu dengan mantan tuh ya, mantan lah dia bilang panggih wae ini panggih di dia kita di bank panggih pulang cerita anaknya nangis panggih jeung gelo jadi ya itulah, kita bersyukur kalau teman 1000 masih kurang kan, musuh 1 kan masih banyak. Terlalu banyak. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelembutan hati untuk bisa menerima hal-hal yang memang tidak kita sepakati, tidak kita sukai. Lanjut lagi tadi, ini adalah kita luar biasa ini. Pak Ustadz ingin menanyakan ini, mensolatkan yang jenazah gitu ya dengan tazkiyah atau yang dengan tidak tazkiyah, sebenarnya apa yang membedakan gitu tadi? Gini. Sebetulnya sholat sunat yang tercantum dalam Quran ini salah satu sholat jenazah, ya. Dan pahalanya itu 3 kirot.
1 kilo itu 3 kali Gunung Uhud. Ya Allah. Kan besar tuh Gunung Uhud. Ya, Ini Gunung Uhud ya. Makanya sholat jenazah itu lebih dari tahajud, lebih dari duha, lebih dari qobliyah, lebih dari ba'diyah. Nah karena itu takziah ada pahalanya, tapi tidak sebesar sholat jenazah. Bahkan begitu penting sholat jenazah, kalau kita tidak sempat sholat jenazah, sholat gaib, bahkan boleh ke atas makamnya kita sholatkan di atas makam. Waktu Nabi SAW ada sholat di masjid, nyari orang. Ya Rasul, siapa yang kau cari? Yang suka adzan di sini katanya. Kok udah lama kedengaran suara. Udah meninggal ya Rasulullah. Di mana makamnya? Rasul diantar. Riwayat pertama mendoakan. Riwayat kedua sholat langsung di atas makam itu. Kenapa? Sholat jenazah itu pahalanya sangat besar. Luar biasa. Gitu. Makanya di Mekah itu kan tiap hari itu. Karena akan mengubah keputusan Allah. Kalau si A dapat dosa 100, pas meninggal yang menyuatkan banyak. Boleh jadi bersih dosanya. Apalagi kalau ngelihat dulu tuh waktu zamannya, ya masih zaman sebelum konflik Israel sama ini tuh, itu juga luar biasa dari ketika yang mati syahid ini dengan sholat. Oh itu, yang mati syahid apalagi sebelum darahnya kering kan, sudah mencium harumnya surga. Bahkan nggak boleh dimandikan. Luar biasa, Masya Allah. Akan memberikan kepada 40 bahkan lebih dari keluarganya. Sama ada kan, tawassalna bi bismillah. Wabil li ahlil bad, ya Allah. Kami bertawassul kepada basmalah dan bertawassul kepada para pahlawan Badar. Saya baca ada seorang syekh yang sengaja ziarah ke makom Salahuddin Al-Ayyubi. Berdoa, ya Allah saksikan kami menyaksikan orang ini orang baik. Jadikan kemenangan Salahuddin itu jadi menangnya Palestina kepada Israel. Itu saya bilang, wah ini luar biasa. Saya bisa merinding di kamar sendiri. Oh bisa ya, saya bilang. Ternyata orang yang mati syahid itu akan membantu dengan kebaikannya orang-orang yang hidup. Minimal memotivasi lah. Memotivasi. Karena dengan senjata ala kadarnya, kok bisa mengalahkan penjajah gitu kan. Masa kita yang senjata sudah canggih masih dijajah gitu kan. Nah gitu. Baik pemirsa di rumah. Nanti kita lanjut tadi ya. Luar biasa ini. Masih ada satu segmen ke depan. Luar biasa. Kita juga masih akan membahas terus karena masih banyak beberapa pertanyaan netizen yang belum kita bahas. Lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ya. Masih ada satu segmen ke depan kita akan bahas. 15 menit ke depan kita akan manfaatkan karena ini masih banyak beberapa pertanyaan yang belum dibahas. Kita akan dimulai dengan di 074. Pak Ustadz mau menanyakan ini, umur saya sudah agak berumur, sudah tua. Sebaiknya apakah haji dulu atau umrah dulu mengingat kondisi yang lain-lain? Kesempatan. Wa man zara khairan hasulaitah. Siapa yang nanam kebaikan, pasti keinginan akan tercapai. Banyaklah berbuat baik. Karena husnul khotimah atau husnul amal. Kalau ada rezeki ini ya. Alternatif pertama adalah haji. Gak usah takut. Apalagi takut-takuti. Ini yang salah kadang-kadang. Karena versi dokter gini, versi ini gini, versi ini gini, jangan haji. Takut nanti. Gak usah takut. Haji itu duyupur rahman. Tamu-tamu Allah. Luar biasa. Yang namanya tamu pasti yang bertanggung jawab keselamatan, kesehatan. Langsung ada. Saya menemukan waktu haji bukan terakhir ya, tahun 2007 apa 2004 ya kalau nggak salah. Ada orang yang wah masya Allah itu jalan udah nggak bener segala ini terus berangkat aja. Di Mina ngobrol. Pak Muntar Khalid kesini bertiga ya saya, beliau istrinya. Saya berangkat haji pertama katanya dari teman, dari anak saya dari warisan. Kedua katanya saya berangkat sendiri dengan istri. Yang ketiga berangkat tahun ini walaupun saya lagi sakit sudah nggak bisa jalan dengan sempurna. Saya ingin menghapuskan dosa saya. Sekalipun saya meninggal di sana kami sudah siap. Dan ternyata kepasrahan dia itu melebihi kepasrahan orang-orang muda ya. Ya Allah. Itu yang nyamper itu kalau sholat itu dia. Yang nyamper sholat. Semangat terus. Dan ternyata setelah di Mina nyampe Yaumun Nahar waktu itu 9-nya wukuf di Arafah, sejak terus sampai pulang enggak sakit-sakit, malah sehat. Karena dia meyakini bahwa yang menyembuhkan, yang mewafatkan adalah Allah. Itu yang dalam hadis kan. Orang itu kalau sudah yakin
diijabah doa karena yakin, diijabah haji karena yakin. Jadi berangkatlah haji. Kalau umpamanya tidak diizinkan, nah baru umroh. Nah gitu kan. Umroh pun tidak mungkin karena tidak diizinkan juga karena kondisi fisik. Udah, sebesar ongkos haji, sebesar ongkos umroh, kasihkan untuk ibadah sosial. Bisa bikin masjid, bisa panti asuhan, bisa ngangkat anak asuh. Bisa juga ibadah sosial yang lain, bisa jembatan, bisa ngalirkan air. Karena ada 9 amal soleh yang sederhana dengan berangkat haji. Salah satunya nih, masjid. Udah bikinkan, kasihkan ke masjid 34 juta umpamanya. Itu adalah bil haji. Saya dengan berangkat haji. Namanya haji maknawiyah. Secara fisik dia tidak berangkat, tapi dia punya amal soleh yang sederhana dengan berangkat haji. Atau menyekolahkan anak. Ada anak yatim kita sekolahkan, sebut sampai S1, S2 terus sampai ditikahkan. Wah itu luar biasa. Luar biasa pahalanya. Investasi luar biasa. Masya Allah. Karena haji itu ibadah yang istita'ah bagi yang mampu. Yang tidak mampu nggak usah sampai jual rumah, jual ini, pulang kontrak, salah itu. Jadi haji kontrak. Luar biasa. Gitu ya. Selalu ada alternatif ya tadi. Masya Allah, luar biasa. Pak Ustadz ingin menanyakan lagi ini, apakah zikir itu hanya la ilaha illallah atau ada misalkan boleh dengan yang lain, karena ya itu tadi selalu diidentikan dengan zikir itu gitu tadi. Ya. Gimana tadi? Jadi saya tadi belum tamat ya. Kata Ibnu Abbas, sholat zikir itu. Makin banyak orang itu sholat wajib, sholat sunat, itu makin banyak zikirnya. Yang kedua, afdhalul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu baca Quran. Itu kata Ibnu Abbas. Tapi kalau lihat riwayat yang lain itu, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengungkapkan bahwa zikir di situ seluruh amal soleh zikir. Nah, seluruh amal soleh itu zikir. Tidak kelihatan la ilaha illallah, tidak kelihatan subhanallah, tapi dia menyantuni anak yatim, itu zikir. Dia nyumbang ke Palestina, itu zikir. Dia juga ngangkat anak asuh, zikir. Saya kemarin ketemu orang, satu ustadz yang belum punya, saya itu apa? Yatimun mukrimun katanya. Punya rumah yang ada anak yatimnya. Karena rumah yang berkah itu yatimun mukrimun, anak yatim yang dimuliakan. Nah, khusus di kalangan Imam Syafi'iyah, zikir itu adalah lafad zikir. Itu kalau hadis Abu Daud, bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa la ilaha illallah. Betul. Bukan hanya itu, gitulah. Luar biasa. Ya, yang biasa la ilaha illallah itu zikir. Kata Nabi, man kana akhiral kalami la ilaha illallah faqad dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga gitu kan. Tapi ada hadis yang lain, man qala subhanallah wa bihamdihi. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Fi kulli yaum, setiap kesempatan, mi'ata marrah, 100 kali. Hutot yaum, dimaafkan dosa-dosanya. Ada hadisnya. Siapa yang mengucapkan tahlil, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau satu tempat kedengaran la ilaha illallah, betul ada hadisnya. Tempat yang lain, subhanallah wa bihamdi, ada hadisnya. Jadi tugas kita adalah perluas ilmu sehingga tidak merasa zikir itu hanya itu. Masya Allah. Nah, itu yang dimaksud ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Zikir yang mana? Yang banyak. Luar biasa. Masya Allah. Iya. Luar biasa, karena tadi kan kita ini semua butuh ketenangan, butuh kepastian, bukan kepastian ya, hanya butuh kepastian, butuh ketenangan, butuh keyakinan bahwa menghadapi kehidupan ke depan itu jauh lebih apa ya, kalau dalam ini tuh kalau kata orang Sunda jadi reus katanya ya, lebih tenang, lebih tenang. Masya Allah. Luar biasa ya. Lanjut lagi, masih ada kira-kira kita ini Pak Ustadz, ini lebih ke apa? Lebih ke fikih nih. 176 qobliyah dan ba'diyah zuhur itu sebenarnya 2 atau 4 katanya Tan. Jadi siapa yang sholat duhur 12 rakaat? Nah, qobla 4, duhur 4, ba'diyah 4, haramallahu badanuhu ala nar. Diharamkan badannya masuk neraka. Yang bagus duhur itu 4. Qobla duhur 4, ba'diyah duhur 4. Bahkan kalau kita tidak sempat tahajud nih, tidak sempat tahajud, jangan hilang semuanya, ganti dengan duha. Duha pun nggak sempat, jangan hilang semuanya. Qobla duhur 4, ba'diyah duhur 4 itu sederhana dengan sholat tahajud. Nah, ya. Kan kalau ada ini tadi apa ini mah obrolan ringan aja. Karena ada non muslim itu yang selalu menganggap kenapa orang Islam itu selalu sholat itu
banyak banget gitu. Sementara kami ini satu minggu aja kadang-kadang juga Jarang. cuman gitu-gitu doang gitu, maksudnya cuman duduk nyanyi lain-lain. Ini kan pagi siang malam hampir terus-terusan Saya gitu. ada pengajian mu'alaf. Nggak capek katanya kan gitu lah gitu kan. Para pengajian, para mu'alaf ya. Biasa sebelum ngaji itu dimulai kan, ada yang baru masuk Islam. Dia cerita itu. Saya masuk Islam karena apa? Karena banyak dialognya dengan Tuhannya katanya. Allah, Yang pokok aja 5 intens kali. gitu tadi, intens ya. Gitu. Masya Allah. Kami aja yang sembuh sekali kata ada solusi, apalagi 5 kali selesai semalam gitu ya. Wah, keren banget. Makin sering Logika berdialog bagus. dengan Tuhan, makin banyak Allah, solusi Tuhan Masya katanya gitu. Allah, Masya Allah. Saya sempat, oh iya, jadi innallaha yuhibbul mulhina bidua. Masya Allah. Allah tuh mencintai hambanya yang mengulang-ulang dalam memohon kepada Allah. Luar biasa. Jadi kalau hanya seminggu sekali berarti tamelar. Iya, iya. Punten-punten ya. Ya ini lebih ke ini aja, kita obrolan ringan karena ya itu tadi, orang di luar sana sangat kok bisa gitu ya, ada kekuatan apa terus-terusan itu kan kayak melebihi olahraga karena ada konsentrasi tertentu dan juga ada repeater atau pengulangan yang terus-menerus, bahwa seolah-olah masa sih kok kayak nggak capek katanya tadi. Itu terus-menerus dan apalagi harus fokus, harus menghilangkan harus khusyuk gitu ya. Dan hanya Allah saja di pikirannya, di hatinya, itu kan juga dengan sekelumit banyak ini ya. Ada pepatah gini, an-nasu adau majahilu ya. Manusia itu membenci karena dia tidak tahu. Luar biasa. Makanya kalau tidak tahu segera cari tahu, bukan langsung membenci gitu kan ya. Luar biasa ini. Insya Allah kalau memang penasaran silahkan dicoba ya, bagi yang non muslim ya, bagi yang non muslim yang tidak menonton ini, luar biasa, Anda akan mendapatkan hal yang di luar nalar semuanya. Lanjut kembali tadi, ini masih ada lagi apakah salah satu rukun Islam ketika tidak dilaksanakan, misalkan ada haji yang lain-lain gitu tadi, itu otomatis menggugurkan katanya tadi dengan keislaman seorang atau ada kompensasi tertentu? Jadi menggugurkan tidak, tapi nggak sempurna ya. Karena rukun Islam itu kan laksana bangunan. Luar biasa. Kalau syahadat itu laksana pondasi. Oke. Sholat itu kan tiang. Ya. Saum itu dinding. Ya. Zakat itu atap. Nah, haji itu pagar. Oke. Jadi kalau dia Islam baru syahadat nih, belum sholat, berarti belum punya tiang. Oke. Dia syahadat, sholat sudah, tapi belum saum, berarti seperti rumah tidak ada dindingnya. Gitu. Dia syahadat sudah, sholat sudah, saum sudah, belum zakat, berarti belum ada atapnya. Luar biasa ya, bisa Iya, kebocoran. Kemudian sudah nih, syahadat, sholat, zakat, saum, tapi belum haji, belum ada pagarnya. Oke. Jadi satu dengan yang lain itu saling menopang. Luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang baru syahadat, belum sholat, segera perbaiki. Ya. Kecuali kalau ingin punya rumah tanpa tiang, nah gitu ya. Tapi ada jamaah saya itu waktu haji, Ustadz, saya terus terang haji saya dipaksa oleh mertua saya. Kalau mau sama anak saya, lanjut kamu haji. Saya belum sholat, belum saum, belum zakat, gimana katanya? Agak minder dalam tanda kutip. Iya, minder, takut nggak diterima. Saya bilang enggak. Soalnya banyak sekarang yang bikin rumah pagar duluan. Oke. Nah, gitu Iya, ya. iya, buat membentengi dulu ya, buat pagar duluan. Nanti pulang haji perbaiki tiangnya, perbaiki atapnya, perbaiki dindingnya. Merangkul saya. Iya, cenah Jawa wanu kaharti. Luar biasa, Ya. Masya Allah. Alhamdulillah pulang haji sekarang jadi Allahu Akbar. DKM ya. Allahu Jadi Akbar. deket ke masjid. Jadi pindah rumahnya mendekati masjid. Allahu Kalau ketemu saya ini, wah ini pintu hidayah saya katanya. Allahu Akbar. Artinya itu juga proses yang memang tahapannya yang tidak melulu harus itu, tetapi ada hal di luar itu yang juga bisa. Iya. Ada yang tadi. Islam itu mulai dari haji, ada yang dari saum. Saya lihat tadi ada yang masuk Islam pramugari di Malaysia ya. Saya lupa Nur Haliza siapa namanya itu. Gara-gara pakai pakaian muslim. Karena maskapai ini harus melayani yang umroh kan. Oke. Pakaian, terus dia lihat begitu semangatnya katanya. Alhamdulillah hidayah datang. Terlepas dengan perintilan-perintilan kan dibilang agak ribet mungkin ya begini, tetapi ternyata hidayah datang. Itu. Jadi pintu hidayah itu sangat banyak. Ada di anfasil khalqi, sebanyak napas makhluk. Makanya enjoy aja, kita tenang, berbagi yang terbaik. Karena boleh jadi kita jadi pintu hidayah buat orang lain. termasuk juga apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari solusi, mudah-mudahan ya pemirsa di rumah, tanpa kita saling menggurui yang lain-lain, karena ya itu tadi ya, kita mencoba memberikan solusi ya, solusi keislaman, solusi yang bisa membuat
pemirsa di rumah bisa terserahkan lah Ya, masalah luar biasa. Masih ada satu lagi kita akan coba bahas pemirsa di rumah, kita manfaatkan waktu sebelum kita tutup. Ini apa, di 185 Pak Ustadz, ini gimana caranya membuka kejadian yang sebenarnya, misalkan di pengadilan gitu tadi ya, membuka aib gitu tadi ya di pengadilan. Apakah itu dibenarkan menurut kacamata Islam gitu tadi? Ya. Memang menutup aib itu penting. Ya. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Kecuali itu di pengadilan. Ya. Kalau di pengadilan harus diungkap bahkan. Sampai ada rekonstruksi ulang gitu kan. Ya. Harus diungkap. Harus jelas banget. Harus jelas banget karena adil itu baru bila tidak memihak. Ya. Kalau pengadilan kalah dengan uang sampai yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, itu yang salah. Makanya dosa besar yang kontan di dunia adalah qauluz zur, saksi palsu. Luar biasa. Syahadat zur itu saksi palsu. Ancaman di dunia aja, ancaman bosnya, ancaman kuhab aja sampai 13 tahun gitu 13 tadi ya. tahun ya. Nah, kalau di pengadilan boleh. Kedua, untuk saya solusi, banyak gini. Datang laki-laki, istri saya begini. Saya bilang, Kang, saya cek ya ke istrinya. Ya. Takut saya langkah kan? Ya. Karena kalau orang sudah mulai datang, sudah menjelekkan istrinya, pasti nggak bener ya. Karena pasti harusnya diungkapkan kebaikannya ini, kejelekannya ini. Jangan sampai hasad itu kan kayak kacamata hitam. Ya. Hasad itu kayak kacamata hitam. Lihat yang putih aja hitam. Kamu ngelung hidung. Luar biasa. Karena kebencian itu akan menghalangi kebaikan orang lain. Makanya pantas Rasul mengatakan, kau dapat nikmat bersyukur. Kau punya istri baik bersyukur. Suami baik bersyukur. Tapi jangan lupa, likulli zi nikmati mahsudun. Setiap dapat nikmat pasti ada yang dengki. Rumus tuh. Setiap dapat nikmat pasti ada yang dengki. Ada istilah sekarang cemburu sosial. Artinya jangan terlalu memusingkan juga, karena itu kayak udah otomatis tadi. Otomatis ya. Masya Allah. Cuma tugas kita adalah, kemarin ada seorang ibu, satu RT aja Bu. Coba yang benci lebih banyak atau yang lebih kecil? Dia lebih banyak yang sayang. Udah saya bilang, ngapain gara-gara satu orang ini kita pindah? Karena agak mustahil tadi kalau semua bisa menyukai ya. Tidak mustahil, betul. Iya, begitu Pak. Oke, baik pemirsa di rumah, ini ya waktu juga memang membatasi kita semua ya. Rabu 15 November 2023, Embun Pagi, Islam Memberi Solusi telah berakhir. Masih mudah-mudahan kalau kita dikasih umur, dikasih waktu ya, Rabu depan kita akan lanjut kembali dengan tema dan pembahasan yang sama. Kita dikasih konklusi sama doa tadi enggak? Bisa Menung TV, mari kita berzikir. Yakinilah bahwa dengan zikir hati akan tenang. Kalau sudah tenang, tindakan kita penuh perhitungan. Wal ajalatu minasyaitan. Sikap tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu datang dari syaitan. Zikir menenteramkan hati. Bisa berarti zikir sholat, bisa zikir dengan Al-Quran, bisa zikir dengan tahlil, dengan takbir atau dengan tasbih. Semuanya itu dalam rangka menenteramkan hati kita. Ala bizikrillah tatminul qulub. Semua kita termasuk yang istiqomah, berzikirlah di mana saja berada, insya Allah ketenangan akan kita raih. Insya Allah berdepan ketemu lagi. Mohon dimaafkan bila ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa di rumah, luar biasa ya. Kalau ada umur, kalau ada waktu, Rabu depan kita akan ketemu kembali dengan tema dan pembahasan yang lain. Luar biasa hari ini. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.